Ya, pemirsa, hari ini nasib artis Nikita Mirzani terkait kasus hukum yang membelitnya akibat laporan Dr. Reza Gladys ditentukan. Nikita Mirzani menghadapi sidang putusan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang vonis, Nikita Mirzani mengaku sangat siap dalam mendengarkan amar putusan. Nikita sebelumnya mengaku yakin bisa bebas dari jeratan hukum. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys bermula dari ulasan negatif terhadap produk skincare yang berujung pada dugaan pemerasan 5 miliar rupiah, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Pada kasus ini, Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Nanti marah loh wartawannya. Lagi aja Mbak, ya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Nisa. Apakah sidang vonis Nikita Mirzani sudah dimulai siang ini? Hari ini memang dijadwalkan sidang vonis artis Nikita Mirzani dimulai pada pukul 11 siang. Namun kami mengonfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum baru saja tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 11:30 siang. Itu artinya memang sejumlah perangkat hukum yang dijadwalkan akan tiba semuanya pada pukul 11. Hingga siang hari ini kami masih menunggu tanda-tanda dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari pihak terdakwa memasuki ruang sidang. Dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, memang sejumlah persiapan sudah rampung dilakukan, termasuk pengawalan cukup ketat di area ruang sidang. Kami awak media pun juga sudah bersiaga untuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang dijadwalkan hari ini di hari Selasa 28 Oktober 2025. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menghukum Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Menurut Jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya, Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan pencucian uang. Hingga kini kami pun juga masih terus menantikan dari terdakwa Nikita Mirzani sudah tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 11 siang tadi. Kami juga sempat mewawancarai apa persiapan yang dilakukan. Nikita menjawab bahwa ia berdoa dan cukup optimis bahwa dia yakin bahwa ia tidak bersalah. Karena saat ini memang kami pun juga masih terus menantikan jalannya sidang vonis yang akan dilangsungkan pada siang hari ini. Tepat pada pukul berapa, Pram, kami juga masih terus menantikan. Kami belum mendapatkan konfirmasi di jam berapa kira-kira sidangnya akan dimulai pada hari ini. Demikian saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, Anissa Rizkia, kami masih menanti informasi perkembangan terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, sebelumnya terdakwa Nikita Mirzani tuntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Siapa namanya? Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan.
Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Dalam sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang NTT terungkap Komandan Kompi terdakwa Letu Ahmad Faisal mencambuk korban memakai selang. Ibunda Prada Luki meluapkan amarah dan meminta pembunuh anaknya dipecat dan diganjar hukuman seberat-beratnya. Bosong bunuh anak bosong harus pecat. Bosong pecat. Mesti hati iblis. Bosong harus pecat. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter dan 2 karyawannya. Akibat pengeroyokan, korban menderita sejumlah luka. Video warga merekam sekelompok orang mendatangi rumah seorang dokter di Dusun Karangmalam, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Bahkan seorang pria berkacamata hitam diduga kepala desa melempar botol air mineral ke arah rumah korban. Meski kepala desa telah meminta maaf, kasus pengeroyokan tetap diproses di Polres Indramayu. Penyerangan diduga dipicu ketegangan antara istri korban dengan kepala desa setempat. Akibatnya sang suami yang juga seorang dokter dan 2 karyawan terluka, bahkan mobil korban juga dirusak. Damai silakan, damai, tapi mungkin proses hukum masih kita lanjutkan, Pak. Jadi sejauh ini alhamdulillah mungkin pihak kepolisian juga pihak kepolisian itu mungkin sudah membuat kondisinya kondusif ya, Pak. Jadi tidak ada ancaman yang kami terima, tidak ada ya sejenis kayak gitu ya, Pak. Ancaman-ancaman itu tuh sampai detik ini sih kita nggak ada menerima, Pak. Alhamdulillah. Kita dapat keadilan yang seadil-adilnya, keadilan ditegakkan supaya nanti jadi pelajaran ke depan bahwa hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, Pak, di negara kita ini, negara hukum ini, Pak. Gitu. Korban berharap kasus penganiayaan tetap diproses secara hukum. Sementara kekerasan pengeroyokan terhadap dokter yang diduga oleh oknum kepala desa hingga saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sidang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. Priguna Anugrah Pratama memasuki babak tuntutan dari JPU. Priguna dituntut 11 tahun penjara. Sidang yang digelar tertutup dipimpin Majelis Hakim Lingga Setiawan. Akhirnya Priguna dituntut 11 tahun penjara. Priguna tersangka pencabulan terhadap 3 orang pasien RSHS pada Maret 2025 lalu. Priguna didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum terdakwa mengatakan akan melakukan nota keberatan. Menurutnya, ada satu uraian yang tidak dibacakan JPU pada pembacaan tuntutan. Tadi dari surat tuntutan jaksa penuntut umum sih saya lihat dan saya dengar sekilas
itu masih ada beberapa hal yang memang fakta di persidangan yang belum diurai oleh penuntut umum, sehingga kami nanti diberikan kesempatan pada saat nota pembelaan ini kami akan menyampaikan hal-hal tersebut ya di nota pembelaan, sehingga akhirnya kami berharap akan ada keputusan yang seadil-adilnya ya diberikan ya, yang bermanfaat buat semua pihak di sini. Sementara sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.